Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman Ferwanda dengan NIM 23109320033 dari kelompok 2 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari Praktikum Perancangan Teknik Industri, dimulai dari materi pertama yaitu perencanaan proses. Nah, tahapan perencanaan proses merupakan tahapan di mana kita menganalisis produk apa yang akan kita produksi, komponen-komponen penyusunnya apa, bagaimana cara merakitnya, dan apa saja proses yang kita lakukan dalam pembuatan produk tersebut. Nah, output dari modul ini itu ada 5, yaitu part list, di mana part list itu merupakan dokumen yang berisi daftar komponen-komponen yang menjadi penyusun dari produk kita. Dokumen ini berisikan nama komponen, jumlah, jenis material, serta jenis komponennya. Nah, selanjutnya itu ada struktur produk, di mana struktur produk merupakan dokumen yang berisikan komponen-komponen, bagaimana susunan dari komponen-komponen penyusun dari suatu produk tersebut diurutkan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, yaitu ada level 0, level 1, level 2, dan juga level 3, di mana level 0 merupakan level tertinggi, yaitu produk itu sendiri. Nah, dari struktur produk ini bisa kita lihat bagaimana berapa dan apa saja komponen-komponen yang menjadi penyusun produk tersebut. Nah, selanjutnya itu ada assembly chart atau peta perakitan, di mana assembly chart ini digunakan untuk mengetahui bagaimana urutan dari penggabungan komponen hingga menjadi produk nantinya. Nah, selanjutnya itu ada routing sheet, di mana routing sheet ini adalah dokumen yang berisikan apa saja tahapan-tahapan atau proses-proses yang dilakukan kepada sebuah komponen hingga ia menjadi produk nantinya. Dan yang terakhir itu ada operation process chart, di mana operation process chart ini digunakan untuk menganalisis proses-proses apa saja yang dilakukan dalam memproduksi produk tersebut. Baik, untuk materi dari modul selanjutnya itu ada perancangan stasiun, menganalisis bagaimana kita merancang sebuah stasiun kerja yang bisa meningkatkan produktivitas dari si operator dan juga bisa mempercepat penyelesaian tugas mereka. Nah, untuk output dari modul ini sendiri, itu ada stasiun kerja awal, yaitu kita membuat layout dari stasiun kerja yang belum diapa-apakan, seperti belum diubah sama sekali, yang biasa dilakukan oleh operator dalam melakukan pekerjaan mereka. Nah, pada layout stasiun kerja awal ini, kita membuat seolah-olah itu layaknya sebuah denah, di mana kita menggambarkan di mana letak si operator, berapa jaraknya ke stasiun kerja, berapa ukuran stasiun kerja mereka, di mana alat diletakkan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada elemen gerakan, di mana elemen gerakan ini merupakan aktivitas-aktivitas yang operator lakukan dalam melakukan pekerjaan mereka. Nah, nantinya elemen gerakan ini akan dituangkan pada peta tangan kanan dan tangan kiri. Nah, di peta tangan kanan dan kanan kiri ini, kita akan menganalisis apakah beban kerja dari tangan kanan itu seimbang dengan beban kerja di tangan kiri. Apakah sudah efisien pergerakan dari tangan kanan dan tangan kiri, apakah masih ada delay, dan lain-lain. Nantinya, hal-hal yang tidak perlu tersebut kita akan eliminasi di perancangan stasiun kerja yang baru. Setelah itu kita akan merancang alat bantu. Alat bantu yang akan digunakan yang akan digunakan oleh operator untuk mempermudah pekerjaan mereka. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan data antropometri, di mana data antropometri ini berisikan ukuran-ukuran tubuh manusia seperti panjang lengan, tinggi popliteal, panjang kaki, dan lain-lain yang akan digunakan untuk merancang sebuah stasiun kerja yang dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dari si pekerja dan juga dapat menjamin keamanan dan keselamatan mereka dalam bekerja dari risiko musculoskeletal disorder, fatigue, dan lain-lain. Setelah itu kita barulah merancang stasiun kerja baru. Stasiun kerja baru yang sudah disesuaikan dengan alat bantu dan juga data antropometri sehingga bisa mempermudah dan juga mempercepat penyelesaian pekerjaan dari operator itu. Nah, selanjutnya kita lakukan pembuatan perbaikan peta tangan kanan dan tangan kiri berdasarkan stasiun kerja baru yang sudah kita rancang. Nah, di sini kita menganalisis apakah waktu prosesnya benar-benar berkurang, apakah eh, kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan pekerjaan itu berkurang, delay-nya berkurang, dan lain-lain. Nah, untuk menganalisis, kita lakukan perbandingan performansi dari kinerja operator di stasiun kerja lama dan stasiun kerja perbaikan. Baik, untuk modul selanjutnya itu ada pembakuan sistem kerja, di mana pembakuan sistem kerja ini kita melakukan penentuan untuk
bagaimana waktu standar atau waktu yang seharusnya dibutuhkan oleh operator dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Untuk selanjutnya kita analisis bagaimana kinerja si operator ini, apakah dia adalah pekerja yang konsisten atau tidak. Nah, untuk output di modul ini sendiri itu ada beberapa, yaitu precedence diagram, di mana precedence diagram ini adalah diagram yang menunjukkan keterkaitan antara suatu aktivitas dengan aktivitas lain. Di mana kalau misalnya aktivitas sebelumnya itu, aktivitas predesesornya itu belum selesai dilaksanakan, maka aktivitas selanjutnya itu juga tidak bisa dilaksanakan. Nah, selanjutnya kita melakukan pembuatan kurva belajar dari beberapa kali percobaan perakitan komponen yang dilakukan oleh operator. Nah, operator pada pengambilan data itu bakal melakukan perakitan sebanyak 10 kali. Nah, dari perakitan yang 10 kali ini kita akan menuangkannya dalam bentuk kurva belajar untuk menganalisis apakah dengan seringnya kita melakukan perakitan itu si operator bakal lebih cepat atau lebih lambat dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, selanjutnya kita melakukan uji kecukupan data. Uji kecukupan data ini dilakukan untuk menganalisis atau untuk memperkirakan apakah data yang kita kumpulkan itu sudah cukup untuk merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Nah, jika n absen atau data yang dibutuhkan itu lebih besar daripada data yang sudah kita miliki saat ini, maka kita harus melakukan pengambilan data sebanyak n absen atau kebutuhan data tadi. Setelah itu kita melakukan uji keseragaman data, di mana pada pengujian ini kita akan menganalisis apakah data kita itu seragam. Nah, apabila ada data yang sudah melewati seperti di infografis itu ada batas atas dan batas bawah, nah itu kita akan melakukan tindakan lebih lanjut kepada data yang menjadi data outlier itu tadi. Apakah kita akan mengambil data ulang atau mengganti data tersebut dengan rata-rata data lainnya. Nah, setelah itu barulah kita melakukan perhitungan waktu siklus, yang dimana waktu siklus ini merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh operator untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan pencarian waktu normal, di mana waktu normal itu merupakan waktu siklus yang sudah dipertimbangkan dari performa si operator itu tadi. Nah, untuk em, mengukur faktor penyesuaian atau performa yang si operator miliki, kita memiliki beberapa metode, yaitu ada metode objektif, metode Schumacher, dan juga metode Westinghouse. Nah, setelah itu barulah kita mencari waktu standar, di mana waktu standar ini kita sudah mempertimbangkan allowance atau faktor kelonggaran sebagai contoh, yaitu kelonggaran untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi, pergi ke kamar kecil, fatigue, makan, dan lain-lain. Yang akan dijadikan standar sebagai waktu yang dibutuhkan oleh operator seharusnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke proses estimasi biaya produksi, di mana di proses estimasi biaya produksi ini kita menganalisis bagaimana atau berapakah biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk, berapakah biaya yang kita butuhkan untuk menjual produk, eh, da- dan lain-lain. Nah, pada modul ini kita melakukan banyak pengidentifikasian. Yang pertama yaitu pengidentifikasian terhadap biaya, yaitu kita mengelompokkan biaya berdasarkan sifat-sifatnya secara umum. Setelah itu, kita melakukan perhitungan dan pengolahan dari pemberian upah dengan beberapa metode, yaitu dengan metode peringkat, metode klasifikasi, metode perbandingan faktor, dan metode sistem angka. Nah, untuk metode peringkat, itu kita membelikan tingkatan dari jabatan itu secara kualitatif sebagai dasar atau acuan dalam pemberian gaji kepada pekerja. Selanjutnya itu ada metode klasifikasi seperti yang bisa dilihat pada infografis ini. Itu kita melakukan pengklasifikasian terhadap pekerja berdasarkan beberapa pengelompokan, yaitu top, middle, low, dan operasional, yang itu dikelompokkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, tanggung jawab, dan juga kewenangan untuk penentuan pemberian gaji kepada si pekerja. Nah, selanjutnya itu ada metode perbandingan faktor dengan memperbandingkan beberapa faktor seperti skill, tanggung jawab, usaha, dan lingkungan kerja. Nah, inilah yang akan menjadi acuan dalam pemberian upah nantinya. Nah, untuk metode yang terakhir yaitu metode sistem angka, yaitu adalah metode evaluasi jabatan yang memberikan nilai numerik terhadap setiap faktor jabatan. Nah, untuk faktor yang tersebut ada keahlian, usaha, tanggung jawab, dan lingkungan kerja. Dengan beberapa faktor
angka yang akan menjadi acuan dalam pemberian upah nantinya. Nah, setelah itu kita melakukan penghitungan imbalan dan tunjangan. Nah, untuk penghitungan imbalan dan tunjangan ini, aturannya pemberian tunjangan itu tidak boleh melebihi 25% dari gaji pokok. Itulah yang diatur oleh aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, nanti imbalan itu merupakan upah atau gaji pokok yang ditambah dengan uang tunjangan dari si pekerja. Nah, setelah itu kita melakukan pengklasifikasian biaya. Pengklasifikasian biaya ini tujuannya adalah untuk memperjelas bagaimana kelompok-kelompok biaya tersebut diatur berdasarkan kemana biaya tersebut akan dipergikan nantinya pada proses produksi. Nah, setelah itu barulah kita menentukan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu merupakan biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, tapi menunjang proses produksi, dan kita tidak bisa menganalisis biayanya itu berdasarkan volume atau jumlah produk. Nah, jadi untuk menganalisis biaya overhead pabrik itu kita menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing dengan menjadikan aktivitas yang berkaitan dengan sumber biaya tadi sebagai cost driver-nya atau penentu dari pembagian biayanya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan terhadap biaya penyusutan, di mana biaya penyusutan itu terjadi pada aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi semakin lama aset itu dimiliki, maka biayanya akan menyusut. Nah, itu perlu kita analisis agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya kita melakukan analisis fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya tetap yang tidak akan berubah setiap proses produksi berdasarkan volume atau kapasitas produksi pada periode tersebut. Berkebalikan dengan variable cost yang nilainya tersebut akan berubah sesuai dengan volume produksi. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis terhadap biaya penjualan atau biaya yang menunjang proses-proses penjualan dari produk kita. Sebagai contoh itu adalah biaya marketing, biaya distribusi, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita melakukan penghitungan terhadap harga pokok produksi, yaitu harga yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk. Harga total yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk. Nah, setelah kita menghitung HPP, kita akan menghitung HPPN atau harga pokok penjualan, di mana HPP yang sudah kita peroleh itu ditambahkan dengan biaya penjualan yang sudah kita cari sebelumnya. Barulah kita bisa menentukan harga jual atau harga yang konsumen harus bayar kepada si perusahaan untuk memperoleh produk tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan analisis break-even point, di mana kita mencari tahu di mana titik ketika kita memproduksi barang itu keuntungan sama dengan kerugian. Setelah itu barulah kita melakukan analisis terhadap laba rugi untuk melihat seberapa besar keuntungan yang bakal kita peroleh atau seberapa besar kerugian yang akan kita peroleh nantinya ketika melakukan penjualan produk. Baik, untuk materi selanjutnya itu berkaitan dengan peramalan permintaan. Nah, untuk peramalan permintaan ini, prosesnya kita awali dengan melakukan agregasi permintaan, yaitu pengelompokan produk berdasarkan family produknya. Nah, setelah itu kita menentukan pola permintaan berdasarkan data historis yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, untuk pola permintaan itu ada beberapa jenis, seperti yang di infografis ini itu ada horizontal, seasonal, siklus, dan juga tren. Nah, selanjutnya kita melakukan proses peramalan permintaan. Beberapa metode yang dicoba pada proses praktikum yang sudah dilakukan sebelumnya, itu ada proses metode regresi linear yang cocok digunakan untuk data permintaan yang berpolakan garis lurus atau tren. Selanjutnya itu ada metode kuadratis yang biasa digunakan pada uh, pola data yang membentuk seperti parabola. Selanjutnya ada tren siklis yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki pola berulang siklis dengan fluktuasi naik turun. Dan yang terakhir yaitu ada metode tren eksponensial yang digunakan untuk data historis yang memiliki kecenderungan untuk meningkat atau menurun secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Nah, dari keempat metode ini, untuk menentukan metode terpilih, kita melakukan perhitungan terhadap nilai kesalahan errornya. Beberapa metode error yang digunakan untuk menentukan kesalahan dari masing-masing metode itu ada 5, yaitu yang pertama MFE, yaitu Mean Forecast Error, yang menentukan jumlah seluruh selisih antara hasil peramalan dan data aktual selama beberapa periode. Kemudian akan dibagi dengan jumlah periode tersebut. Nah, dari MFA ini, apabila nilainya nanti positif, itu berarti kita mengalami under forecast, yaitu nilai aktual lebih besar daripada nilai peramalan. Sementara apabila nilai MFA-nya negatif, maka itu dinamakan sebagai over forecast, ketika nilai aktualnya itu jauh lebih kecil daripada nilai peramalan. Nah, selanjutnya kita mencari MSE atau Mean Square Error yang menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai aktual dan hasil peramalan. Dari MSE ini, kita bisa melihat dengan jelas nantinya error yang terjadi secara secara besar pada sebuah periode. Nah, selanjutnya itu ada MAP, Mean Absolute Percentage Error, yang menyatakan error dalam bentuk persentase. Selanjutnya itu ada SEE, Standard Error of Estimate, yang mengetahui seberapa besar penyimpangan rata-rata hasil peramalan dengan aktual yang terjadi. Dan yang terakhir itu ada MAD atau Mean Absolute Deviation, yang mengukur rata-rata dari kesalahan mutlak selama periode pengamatan tertentu.
Selanjutnya itu ada validasi peramalan metode terpilih yang kita lakukan untuk menentukan apakah metode yang kita gunakan ini sudah sesuai dengan eh, apa yang seharusnya dibutuhkan. Nah, kita menggunakan metode moving range di sini untuk menentukan untuk memvalidasi metode peramalan yang sudah terpilih. Nah, metode yang digunakan untuk mengukur besarnya atau variasi perubahan dari error peramalan dari satu periode ke periode berikutnya. Apabila terjadi ledakan error pada sebuah periode, itu menandakan bahwa metode tersebut tidak cocok lagi digunakan dengan kondisi yang terjadi. Nah, barulah selanjutnya kita melakukan disagregasi. Disagregasi yaitu kebalikan dari agregasi, di mana kita mengembalikan produk tadi ke satuan produk dari family produknya. Baik, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu perencanaan produksi. Nah, untuk perencanaan produksi, kita harus melakukan perencanaan agregat terlebih dahulu dengan tiga metode, yaitu level strategi, C strategi, dan mix strategi. Setelah itu, kita menentukan MPS atau Master Production Schedule yang menjadi agenda produksi utama yang merinci jumlah produk akhir yang harus diselesaikan pada setiap periode. Nah, barulah kita lakukan tahapan rough cut capacity planning yang kita gunakan untuk menentukan apakah kapasitas yang tersedia itu sudah cukup untuk melakukan produksi sesuai dengan MPS dengan metode CPOF dan juga bola. Nah, barulah kita melakukan tahapan material requirement planning dengan 4 tahapan. Yang pertama yaitu netting atau mencari kebutuhan bersih dari masing-masing komponen. Barulah kita melakukan loading, yaitu menentukan bagaimana pemesanannya menggunakan metode menggunakan 10 metode yang tersedia, yaitu EOQ, POQ, FOQ, LUC, LTC, FPR, EPP, PPB, Silver Mill, dan juga AWW. Nah, setelah itu barulah kita menentukan offsetting, menentukan kapan kita membeli dan juga berapa kuantitasnya. Barulah kita melakukan exploding sebagai tahapan terakhir untuk masing-masing komponen. Nah, setelah itu, kita menentukan capacity requirement planning, yaitu prosedur untuk memperkirakan kecukupan kapasitas pada setiap pusat kerja agar jadwal produksi yang berasal dari MRP dapat direalisasikan secara efektif. Nah, yang terakhir yaitu scheduling. Scheduling ini merupakan proses pengaturan urutan pengerjaan pada mesin atau workstation dalam waktu pada suatu sistem produksi dengan tujuan untuk menentukan waktu mulai dan selesai setiap pekerjaan agar aliran produksi berjalan efisien. Baik, setelah itu kita melakukan perancangan lintasan perakitan yang bertujuan untuk menyeimbangkan beban kerja di setiap stasiun kerja. Nah, ada beberapa kriteria penilaian perakitan, yaitu ada line efisiensi yang memperbandingkan antara total waktu operasi yang digunakan pada seluruh stasiun dengan waktu siklus yang ditetapkan. Nilai line efisiensi dianggap baik apabila persentasenya tinggi atau hampir mendekati 100%. Selanjutnya itu ada smoothness index atau indikator untuk melihat keseragaman waktu kerja antar stasiun kerja. Nilai SI dikatakan baik apabila nilainya tersebut mendekati 0. Selanjutnya itu ada balance delay yang menggambarkan persentase ketidakseimbangan lintasan yang timbul akibat adanya waktu menganggur pada beberapa stasiun kerja. Nilai BD dianggap baik apabila berada pada tingkat rendah atau mendekati 0. Nah, ada beberapa batasan dan target yang harus dicapai pada perencanaan lintasan perakitan ini. Untuk batasannya, yaitu jumlah minimum stasiun kerja. Selanjutnya, aturan struktur precedence diagram, waktu stasiun kerja yang tidak boleh lebih besar dari cycle time. Nah, untuk targetnya sendiri, hasil perbaikan lintasan mendekati atau mencapai kapasitas yang mampu mencukupi target produksi, dan line efisiensi mendekati 100%, sedangkan balance delay dan smoothness index-nya kalau bisa itu mendekati 0. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk penyeimbangan lintasan perakitan, diantaranya metode field bridge yang mengelompokkan elemen kerja ke dalam beberapa region secara vertikal pada precedence diagram untuk pembagian stasiun kerjanya. Selanjutnya itu ada metode largest candidate rule, yaitu metode yang menyusun prioritas elemen kerja berdasarkan waktu proses terbesar menuju terkecil sebelum dialokasikan ke stasiun kerja. Selanjutnya ada metode rank position weight yang mengelompokkan dan memprioritaskan elemen kerja berdasarkan bobot posisi yang dihitung sebagai jumlah waktu elemen itu sendiri, ditambah waktu semua elemen yang merupakan penerusnya atau suksesornya. Nah, selanjutnya itu ada metode Mudiong yang mengelompokkan elemen-elemen pekerjaan berdasarkan matriks hubungan antara elemen kerja dengan mempertimbangkan urutan maupun ketergantungan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah metode optimasi. Nah, yang sebelumnya itu merupakan metode heuristik. Nah, kalau metode optimasi ini akan menghasilkan nilai exact atau nilai pasti, di mana nilai tersebut merupakan nilai yang paling optimal dalam penyelesaian penyeimbangan lintasan perakitan ini. Nah, pendekatan matematis untuk mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan berdasarkan tujuan tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.